Oke, sebelum ke materi, kan kita ada satu pertemuan yang masih belum ya, yang seharusnya tanggal 2 Februari, itu mau diganti kapan? Tapi nanti pakai video aja, jadi sudah saya upload juga videonya, sama satu lagi videonya belum saya upload, nanti saya upload. Kemudian nanti setelah kalian menonton videonya ada kuisnya, jadi maksudnya adalah kalian free-nya kapan untuk mengerjakan kuisnya gitu. Paling kuisnya sekitar 45 menit sih, tapi akan saya buka selama 1 hari. Jadi yang kira-kira hari apa yang tidak terlalu banyak kuliah, nanti bisa dipilih saja. Hari apa? Gimana? Terserah antara tanggal 3, 4, 5, atau tanggal 8, 10, 11. Kalau saya sih bisa aja Bu, tanggal hari Kamis, Jumat. Tapi kan saya kan mahasiswa, bentar lagi mau selesai. Saya nggak tahu kalau mahasiswa yang lain bisa apa enggak. Oke. Nah, yang lainnya gimana? Bisa pekan ini, bisa pekan depan ya. Tadi terserah aja. Mau pekan ini boleh, mau pekan depan juga boleh. Mau hari Sabtu juga bisa. Jadi misalkan kalian banyak gitu ya, Senin sampai Jumatnya, hari Sabtu juga bisa. Nanti kalian bisa mengerjakan kuisnya di hari Sabtu itu 45 menit saja. Tapi saya buka dari jam 8 sampai jam 8 malam gitu. Jadi kalian entah misalkan mau pergi atau apa, nanti masih bisa mengerjakan asal menyisakan waktu 45 menit gitu. Gimana? Tapi berarti harus sudah nonton videonya dulu gitu. Ibu mau Iya. bertanya dong. Ya. Itu materi kuisnya dari Ibu dari mana ya Bu ya? Materi kuisnya dari video yang sudah saya bagikan nanti. Oke Bu. Terima kasih Bu. Iya. Silahkan menonton videonya dulu yang pertemuan 4 ya, sudah saya upload yang satu, itu kan. Nanti ada satu lagi yang praktikumnya belum saya share, belum saya upload. Jadi ini nanti dari sini sama dari satu lagi videonya. Nanti kuisnya paling hanya sekitar 15 soal atau kurang lah, bisa multiple choice. Jadi 45 menitan saja. Jadi mau hari apa? Jadi saya perlu menentukan harinya. Kalian maunya hari apa untuk mengerjakan kuisnya gitu. Jumat sore boleh Bu, sepertinya. Jumat ini tanggal 5. Sabtu aja Bu. Sabtu aja. Ya Sabtu boleh. Atau bikin dari Jumat sampai Sabtu juga bisa sih. Sabtu itu dari pagi sampai siang udah full Bu.
Iya, maksudnya saya bukanya itu Sabtu itu dari pagi sampai malam. Terserah kalian mau ngerjainnya pagi, mau ngerjainnya siang, mau ngerjainnya malam, itu terserah. Asalkan masih dibuka kuisnya, kalian bisa mengerjakan. Gimana? Mau Sabtu, Jumat, atau Jumat sampai Sabtu? Jumat sih padat sih Bu. Sabtu longgar KWU doang Bu pagi. Gimana? Atau saya bikin aja Sabtu sampai Minggu gitu ya. Jadi nanti silahkan yang bisanya Sabtu, Sabtu, yang bisanya Minggu, yang Minggu. Hanya bisa 1 kali percobaan kuisnya. Jadi kalau sudah membuka kuisnya harus dikerjakan. Tidak bisa kalian buka kuisnya kemudian ditutup kerjakannya nanti, itu tidak bisa. Jadi harus setelah diklik itu harus dikerjakan pada saat itu juga, karena kalau tidak nanti kalian tidak bisa mengikuti kuisnya lagi. Itu ya. Jadi akan saya set tanggal 6 sampai 7 Maret. Terserah mau kalian kerjakannya mau pagi-pagi, mau malam-malam, terserah mau kapan. Yang penting mengerjakannya adalah hanya bisa 1 kali. Gitu. Oke? Baik, Bu. Ya, tanggal 6 sampai tanggal 7 Maret ya. Nanti silakan dibuka dulu videonya. Videonya 2 video itu sekitar hampir 1 jam. Yang satu 30-an menit, yang satu hampir 29 kayaknya, 29 menit, jadi hampir 1 jam. Silakan ditontonnya, terserah mau kapan atau sebelum melakukan kuis juga bisa. Yang penting adalah kalian sudah memahami itunya seperti apa. Kemudian untuk yang praktikumnya nanti yang itu kan akan ada tugasnya juga ya. Tugas yang praktikum 4 itu nanti kalian bisa upload, tapi nanti tidak akan saya batasi kapan kalian bisa mengunggahnya. Jadi akan saya set untuk sampai 1 bulan lah sekitar itu, karena ini kan seharusnya dulu di awal, tapi karena kemarin saya tidak bisa untuk yang tanggal 2 Februari, jadi saya berikan waktu 1 bulan, terserah mau dikerjakannya kapan. Semakin cepat sih semakin baik gitu kan, jadi kalian tidak ada beban, nanti bisa diupload di sini. Sudah ada keterangannya nanti tugasnya apa saja. Ini juga dari video yang nanti akan saya unggah. Gitu ya. Ya, ada yang ditanyakan untuk yang ini? Yang pertemuan yang ini karena dia hanya grafik aja, tidak terlalu susah sih, hanya bagaimana cara menampilkan data secara grafis, kemudian interpretasinya itu bagaimana. Itu yang terpenting adalah kalian bisa membaca datanya secara dari hasil grafiknya itu seperti apa. Oke, ada yang ditanyakan? Ibu, izin tanya. Ya. Itu untuk grafisnya berarti dari tugas yang pertama itu ya Bu? Atau Apa? membuat grafiknya? Oh, Membuat di grafiknya itu. tugas praktikumnya ya? Enggak. Iya, ya yang praktikumnya. Oh, enggak, dari hasil kuesioner, tapi kalian pilih aja hasil kuesionernya itu kan kalian sudah ada, nanti di-upload di SPSS-nya atau di-load di SPSS-nya, kemudian itu yang digunakan untuk menampilkan datanya, gitu. Jadi pakai data yang hasil kuesioner kalian. Ibu, maaf. Ya. Itu tugasnya yang kata ibunya yang 1 bulan ya, Bu? Ya, yang tugas praktikum 4 itu saya kasih waktu 1 bulan karena ini kan tambahan ya, maksudnya pengganti. Jadi saya berikan waktu agak longgar kapan kalian bisanya. Gitu. Baik, terima kasih, Bu. Ya.
Kemudian ada kontrak kuliah yang kemarin belum sempat saya berikan ya. Ini sama sih sebenarnya dengan yang di RPS. RPS-nya kan sudah saya unggah, jadi tidak banyak berbeda. Materinya juga sesuai dengan yang ada di RPS. Kemudian kalau ini paling saya sesuaikan dengan yang di YARSI ya, apakah 75% atau 80%. Biasanya berapa? 75 atau 80? Kalau 75 saya ganti 75, kalau 80 saya tetap 80 gitu. Tapi kalau saya sih kehadiran tidak terlalu masalah, yang penting kalian memahami dan mengerjakan tugasnya, itu bisa gitu. Kemudian ini nilainya juga sama ya. Ini juga sudah ada di RPS, sama, tidak saya rubah. Paling ini tugas dan kuis, saya jadikan satu di sini. Kemudian yang tidak jujur akan menyebabkan ketidaklulusan atau E, terutama di UTS, UAS, ataupun di ujian prakteknya. Nanti kalau ketahuan ada yang jawabannya sama, itu bisa saya E-kan nilainya gitu. Kemudian ini jadwal kuliahnya, tadi berarti yang ini tanggal 6 ya, saya tulis saja tanggal 6. Yang lainnya insya Allah nanti sama, tidak berubah, kecuali mungkin kalau saya ada keperluan, mungkin nanti akan saya berikan videonya, jadi asinkronus gitu, kemudian nanti akan saya buka forum chat untuk pertanyaan gitu. Kemudian ya udah itu saja ya. Ada yang ditanyakan dari kontrak kuliah ini? Nanti saya perlu salah satu perwakilannya, entah ketua kelasnya, siapa namanya, sama NPM-nya. Nanti untuk ditanda tangan di sini. Gitu. Ini saya tanda tangan dulu. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Nanti saya tanda tangan dulu yang ini. Nanti saya berikan ke perwakilan mahasiswanya siapa? Nanti bisa WA saya aja ya, namanya siapa, kemudian NPM-nya berapa. Nanti akan saya berikan file ini supaya ditanda tangan sehingga bisa saya unggah di e-learning-nya, di layar gitu. Oke, ada yang ditanyakan terkait kontrak kuliahnya? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Saya lanjutkan ke materinya. Nanti yang ketua kelasnya bisa hubungin saya ya, japri aja, supaya bisa saya tuliskan nama sama NPM-nya. Oke, kemudian yang selanjutnya materinya adalah tentang statistika deskriptif. Kalau kemarin baru kita melakukan penyajian data, kemudian kita mengambil data, kan kalian sudah ambil dari kuesioner ya, beberapa sudah saya lihat datanya sudah didapatkan, walaupun mungkin ada yang sedikit, ada yang banyak, nggak masalah. Yang penting adalah kalian sudah tahu caranya, salah satu cara untuk bisa mengambil data itu seperti apa. Nah, setelah data itu kita bisa ambil, itu bagaimana cara menyajikannya, itu kan yang pekan lalu sudah dijelaskan, dengan distribusi frekuensi ataupun dengan visualisasi grafis. Nah, kemudian setelah itu ada yang bisa dilakukan lagi dengan data tersebut. Data tersebut kita bisa cari tahu berapa rata-ratanya. Jadi misalkan pengunjung perpustakaan dalam sehari itu berapa, atau kasus COVID dalam sehari itu rata-ratanya berapa. Kemudian di Jakarta misalkan atau di Indonesia gitu. Kemudian kita bisa tahu kira-kira yang paling sering muncul atau frekuensi yang paling sering muncul itu data apa. Nah, itu bisa kita ketahui dari statistika deskriptif. Nah, yang bisa kita lakukan itu adalah kita menentukan ukuran posisi, kemudian ukuran sentral, maupun ukuran variasi. Ini akan 2 pekan, jadi nanti mungkin sampai sentral, kemudian yang pekan depan itu saya ulang sedikit sentral sama yang variasi. Karena yang mungkin agak membingungkan atau cara perhitungannya itu ada pada saat kita menghitung ukuran sentral dan variasi.
itu yang selalu dipakai di statistik. Jadi nanti kalian mencari rata-rata, mencari simpangan baku, nah itu yang sering digunakan di uji statistik. Yang pertama adalah ukuran posisi. Ukuran posisi ini sebenarnya juga termasuk di ukuran persebaran ya. Jadi kita bisa mengetahui dengan kita mengetahui posisi data tertentu itu ada di mana, atau mediannya itu apa, atau kuartil pertamanya itu data yang mana. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu seperti itu, kita bisa melihat range dari datanya itu dari mana sampai mana, kemudian kita bisa tahu datanya itu persebarannya seperti apa. Untuk ukuran posisi sentral maupun yang variasi itu sebenarnya digunakan untuk jenis data yang scale ya, yang numerik, jadi rasio maupun interval. Kebanyakan walaupun kalau misalkan ordinalnya kita convert menjadi angka, itu juga kita bisa lakukan dalam bentuk seperti ini. Tapi karena di situ angkanya tidak menunjukkan angka yang sebenarnya, jadi tidak terlalu bisa menunjukkan rata-ratanya berapa. Jadi untuk yang ukuran posisi maupun sentral maupun yang variasi itu digunakan lebih seringnya itu untuk data yang numerik. Nah, yang pertama itu adalah median. Median itu adalah nilai yang berada di tengah-tengah data pada saat data diurutkan. Kemarin kan sudah ditunjukkan ada beberapa data pengunjung gitu ya. Jadi misalkan hari pertama itu pengunjungnya 10, hari kedua 30, kemudian hari ketiga itu 5, hari keempat sekian-sekian. Nah, itu diurutkan dulu datanya. Kemudian setelah diurutkan, dicari yang ada di tengah-tengah, itu data yang mana. Jadi kalau misalkan data totalnya ada 30, berarti yang di tengah-tengah itu kan antara 15 dan 16. Berarti ditambah dibagi 2. Data yang di posisi ke-15 dan data yang di posisi ke-16 dijumlahkan dibagi 2. Kalau misalkan datanya ganjil, misalkan ada 25 data, berarti kita cari mediannya adalah di data ke-13. Itu yang di tengah-tengahnya pas itu adalah data ke-13. Nah, itu adalah mediannya. Jadi median di sini adalah data yang berada di tengah-tengah urutan pada saat data tersebut sudah diurutkan dari kecil ke besar. Seperti itu. Nah, contohnya ini. Ini datanya 15, 16, sampai 41. Ini sudah terurut ya, jadi tidak perlu kita urutkan. Kalau misalkan datanya belum terurut, kita harus urutkan dulu dari terkecil sampai ke besar. Nah, di sini harus dihitung, berarti ada berapa banyak datanya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, karena ada 10, berarti tengah-tengahnya adalah antara 5 sama 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, jadi ada di sini. Nah, di sini berarti data ke-5 adalah 23, data ke-6 adalah 26. Jadi kita jumlah bagi 2, sehingga mediannya adalah 24,5. Seperti itu. Nah, kalau misalkan datanya seperti ini, mediannya berarti berapa? 7, Bu. 7, Bu. Berarti mediannya 7 ya. Yakin? Ya, karena ini walaupun diurutkan dia sama ya, di tengah ya. Yakin? 7? Yakin, Bu. 5, Bu. 5, Bu. Oh iya, 5, Bu. Urutin dulu kan, harus diurutkan dulu. Jadi 2, 3, 3, 5, 7, 8. 8. Berarti yang di ya, 5. ini adalah mediannya. Ini diurutkan dulu, kalau belum urut harus kita urutkan dulu. Kalau ini kan tadi karena sudah urut, jadi tidak perlu diurutkan. Oke, kalau yang ini berarti sama ya, kita urutkan dulu. Ini 5, 2, 60, 70, 90, 120, 180. Nah, karena di sini ganjil, ada 7 data, berarti kita cari 7 bagi 2 kan
berarti setelah 3 di sini, ini adalah mediannya. Oke, nah kemudian selain median, median itu kan yang titik tengah, itu ada yang disebut sebagai kuartil. Kalau kuartil itu dibagi jadi 4, kalau median kan dibagi jadi 2, ini kan median ya. Kalau kuartil dibagi jadi 4. Jadi nanti akan ada kuartil 1, kuartil 2, sama kuartil 3. Kuartil 2 itu adalah median. Jadi Q2 atau kuartil 2 itu adalah median. Nah, caranya sama karena kalau median tadi dibagi 2, berarti kalau kuartil ya kita bagi 4 gitu. Kalau mau mencari kuartil kedua, kuartil pertama, itu berarti kita bagi dulu datanya jadi 2, kemudian kita bagi lagi jadi 2. Kalau misalnya kita mau cari Q3, berarti yang ada di setelah median yang di sini yang kita ambil. Kalau yang kita mau cari Q1, berarti yang sebelum median yang kita ambil. Gitu. Jadi misalkan datanya ini sudah terurut. Jadi kita bagi 2, itu tengah-tengahnya di mana di sini ya. Nah, ini kan medianya di sini 24,5. Kemudian kita bagi 2 untuk yang kita cari Q1-nya, berarti Q1-nya adalah yang ini, Q3-nya adalah yang ini. Gitu. Bisa dipahami? Maaf Bu, untuk waktu belum mengerti Bu. Ya. Saya bikin baru dulu. Oke, ini hasil pengurutannya jadi apa? 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 7, 8, 10. 10. Ini ya. Oke, mediannya berapa? 5 dulu, 5. Ya, 5 ya, karena ini ganjil, jadi mediannya 5. Nah, kemudian kita cari Q1 sama Q3 ya, ini sama saja Q2, kuartil kedua. Kemudian kita cari Q1, berarti kan tadi sudah kita bagi 2 di median, berarti ada 2 bagian, yang pertama yang ini, yang kedua adalah yang ini. Kita bagi 2 lagi bagian yang pertama ini. Kalau kita bagi 2, titik tengahnya ada di mana? Di 2, Bu. Di 2, Bu. Q1-nya itu adalah 2. Titik tengah yang ada di sini itu adalah Q1. Q1, ya. Tengah yang ada di sini itu adalah Q3. 8. Ini Q3-nya 8, Bu. 8, Bu. gitu. Jadi tinggal kita bagi aja lagi jadi 2. Gitu. Jadi di sini Q1-nya 2, Q2-nya 5, Q3-nya adalah 8. Masih bingung? Berarti Q3-nya di tengah-tengah ya Bu? Apanya? Di tengah-tengah? Yang Q3. Ya, yang di tengah-tengah. Ini kan 7, 8, 10. Yang di tengah adalah 8. Jadi Q3-nya adalah yang 8. Jadi diambil setelah dari median. Kalau kita mencari yang Q3, kalau mencari yang Q1 itu diambil dari yang sebelum di median. Sama, yang ini juga sama kan, ini adalah mediannya. Berarti ini adalah Q1-nya, ini Q3. Ini Q2. Oh, ini deh yang datanya agak banyak nih. Yang data yang pertama, urutannya jadinya gimana? 24. 24, 27, 27. 37. 27, 34, 34, 34, 37, 37, 38, 39, 38, 39, 40, 41. 40, 40-nya sekali apa 2 kali?
Dua. 40. Oke. Terus? 1, 1, 4, 44. 45, 45, 5, 50, 50, 57, Oh, 57. Oke. 57. 2. 57, 62. 62. Sudah semua? Nih. Sudah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya? Ya, Bu. Oke, 14. Nah, mediannya ada di mana berarti? 34. Ada di Ke 40 berapa? ya, Bu? Hah? Kan total datanya ada 14. Berarti mediannya berada di 7. 40, Bu. 8. 7, antara 7 sama 8 ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini posisi ke-7. Ini posisi 8. 40 sama berarti, Bu. 40. 40 berarti. Berarti Q2-nya atau median 40. adalah 40 tambah 40 bagi 2. Jadi 40. 40. Nih. Nah, kan di sini berarti ya mediannya ya. Oke, nah sekarang Q1-nya dibagi 2 dari 2 sampai 40. 37, Bu. Nah, 37. 37. Titik tengahnya 37 ya, berarti ini adalah Q1. 1. Oke, yang di sini dari 45, Bu. sampai 62. 45. 45, Bu. Nah, ini berarti Q2, Q3. Jadi Q3-nya adalah 45, Q1-nya adalah 37, mediannya adalah 40. Seperti itu. Oke, cukup mudah ya untuk mencari kuartil. Masih ada yang bingung? Kalau yang lainnya ini nanti sama, harus diurutkan dulu. Nanti baru dibagi 2, kemudian dibagi 2 lagi. Itu mengurutkannya dari kecil ke besar apa ke besar ke kecil, Bu? Dari kecil ke besar. Oh, oke, Bu. Oke, kalau sudah saya lanjutkan. Oh, ini seharusnya ada yang desil sih. Enggak saya tulis di sini ya, yang desil ya. Oke, kalau kemudian ada desil sama persentil, kalau desil itu dibagi 10, jadi kalian bagi 10. Kemudian kalau yang persentil itu dibagi 100. Ini nanti kita bisa tahu posisi ke-10 itu mana. Berarti dihitung sih sebenarnya satu-satu. Posisi desil ke-10 itu di mana, 1/10-nya. Kemudian kalau dia desil ke-90 berarti 9/10 itu ada di mana. Nah, itu nanti dicari satu-satu. Sama kalau kita cari persentil, itu juga kita cari posisi, misalkan persentil ke-10, berarti itu adalah kita cari posisi yang 10/100. Nah, itu juga harus diurutkan. Nah, kalau hitung manual itu agak susah. Kalau misalkan kita cari posisi 1/10-nya di mana, itu kan kalian berarti harus membagi dulu 14 bagi 10 gitu kan. Kemudian kita cari itu ada di mana. Jadi nanti akan saya tunjukkan di SPSS-nya saja bagaimana kita bisa mencari posisi ke desil 10 ataupun persentil ke 70 ataupun yang lainnya. Nah, kemudian setelah itu adalah ukuran tendensi sentral. Tadi median termasuk ukuran tendensi sentral ya. Itu sudah kita bahas. Kemudian yang selain itu ada modus atau mod atau modal. Biasanya disebutnya. Kemudian ada min atau rata-rata. Tapi ada yang baca mean juga ada. Nah, ini yang akan kita bahas nanti adalah yang rata-rata dan modus. Kalau modusnya tidak terlalu sulit ya, modus itu frekuensi terbanyak atau terbesar. Itu yang paling mana, yang paling tinggi frekuensinya.
Kemudian kalau rata-rata berarti kita menghitung rata-ratanya. Nah, ini yang paling sering nanti akan digunakan untuk perhitungan-perhitungan yang lain. Rata-rata sendiri tuh ada dua. Apakah kita menghitung untuk distribusi yang untuk populasi ataukah kita menghitung untuk data yang sampel? Kalau datanya adalah untuk populasi, itu kita menuliskan rata-ratanya seperti ini, jadi mu. Gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang sampel, kita tulis aja X bar seperti ini. Ini bacanya X bar. Gitu, X bar. Tapi sama ya, cara perhitungannya adalah kita menjumlahkan keseluruhan, kemudian dibagi total sampelnya, total ukurannya. Kalau yang sampel juga sama, datanya kita jumlahkan, kemudian dibagi ukuran sampelnya. Nah, yang akan sering kita gunakan adalah yang X bar ini. Kenapa? Karena data yang akan kita gunakan kebanyakan adalah data sampel, bukan data populasi. Jadi nanti yang sering akan kita gunakan adalah yang ini, walaupun nanti kalau pada saat kita melakukan pengujian atau uji statistik, nanti juga yang mu ini akan kita gunakan. Nah, caranya gampang ya, karena rata-rata kan sudah bisa hitung semua ya, rata-rata kita jumlahkan semuanya, kemudian dibagi jumlah datanya berapa. Nggak harus diurutkan atau mau diurutkan juga boleh, terserah. Nanti dijumlah kemudian dibagi, jadi rata-ratanya adalah sekian. Nah, ini juga sama, jadi kita jumlahkan semuanya dari 34 sampai 40, dibagi dengan total datanya ada 14, jadi kita bisa menuliskan, ini kan datanya adalah data umur pegawai di suatu perpustakaan. Kita bisa interpretasikan sebagai rata-rata umur pegawai di perpustakaan A misal, adalah 41 tahun. Nah, kapan kita bisa melakukan pembulatan itu tergantung dari apa yang kita interpretasikan. Misalkan datanya adalah memang bulat-bulat seperti ini, yang kalau data umur gitu kan, itu kan bulat. Maksudnya kita kalau koma itu kan jarang digunakan kalau umur ya. Langsung dibulatkan, itu kita bisa langsung bulatkan aja. Tapi kalau data tertentu yang memang membutuhkan komanya, misalkan tinggi badan atau berat badan, itu kan kita gunakan komanya ya. Nah, itu tidak perlu dibulatkan, tidak masalah. Jadi langsung ditulis saja, misalkan rata-rata berat badan atau rata-rata tinggi badan di kelas ini adalah misalkan 160,7 cm, kayak gitu. Jadi tidak perlu dibulatkan. Kemudian yang modus itu tadi frekuensi terbesar, jadi kita bisa melihat nanti kalau kita gambarkan pakai histogram atau pakai diagram batang, itu nanti akan kelihatan mana yang paling tinggi. Nah, itu adalah modusnya. Nah, ini kalau kita cari seperti ini tanpa kita menggunakan gambar, kita cari aja yang frekuensinya muncul paling banyak, berarti ini 23 sama 26. Nah, ini berarti karena ada dua modusnya, itu dia disebut sebagai bimodal biasanya. Datanya memiliki dua modus. Kalau yang ini data yang mana ya? Ini karena yang ini frekuensinya ada dua, yang 55 berarti ini adalah modusnya. Nah, kalau yang ini modusnya apa? Ini kayaknya kemarin yang sudah dibikin distribusi frekuensinya. Bisa dilihat lagi mana frekuensi yang paling besarnya. (18-20) ya, Bu? 18 sama 20. Ada berapa frekuensi 18?
Oh, yang paling banyak ya, Bu. Yang paling banyak muncul. 20, Bu. 20 ada berapa kali muncul? 20? 3, 3. Bu. Yang lainnya munculnya 2 kali atau 1 kali ya? Iya, Bu. Nah, berarti modusnya adalah 20. Nah, mediannya apa? Harus diurutkan dulu itu. Coba diurutkan berarti 0, 0, kemudian apa? 3. 3. 5. 2 kali, Bu. 3-nya 2 kali. Hanya 2 kali. Oke. 3, 5, terus 5 terus 8. 15. 14. 16. 15. 15. 16. 8. 21. Ada 16, 16, 16, 21. 18, 16. 20, 3 20 kali. hanya 3 kali. 21 2 kali. 21, 2 kali. 21 2 kali. 2, 4 4-nya sekali. kali, Bu. Oke, terus Terus 27 ya. 26. 26, 27. 26 26 sekali. 27. 27 2 kali. Mm-mm. Terus 31. Satunya berapa kali? 31-nya Ada kali. 2 kali. 2 kali. 2 kali, Bu. 33, 33. 36. Ada 34. 34, 36. 6. 7, 8, 41. 40, 41 ya? 41. 41-nya. Oke. 45, 2, 44. 41-nya berapa kali? 41-nya 2. Iya, 2 kali. 42. 44. 42 ada ya. 44. 2. 45-nya 2 kali. 5 2 kali. Terus 46. 46. 52. 52. Oke, 52. Nah, di sini. Ini ada berapa jumlah datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 30 ya. Iya, 30. Nah, kalau 30 berarti mediannya ada di posisi ke 15, 16 ya. Bagi 2 kan. 30 bagi 2 kan 15. Jadi 15, 16. Jadi kita cari posisi ke 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 27. 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ini 15 sama 16. Jadi mediannya adalah 26 tambah 27 bagi 2. Jadi 26 setengah. Ini Q2. Q1-nya 20. 20. Posisi ke berapa? 15 bagi 2 berarti posisi ke 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini harusnya. Jadi Q1-nya adalah 18. Posisi ke 8 karena 15 bagi 2 kan 7,5 ya. Jadi karena ganjil jadi langsung plus 1 ke 8. Kemudian yang posisi ke kuartil ketiga berarti berapa? 41. Nah, posisi ke yang mana? Posisi ke 8. Posisi ke 8 dari sini ya, 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. Jadi 41. Q3 itu 41. Nah, karena di sini itu adalah kita genap, jadi dihitungnya dari sini posisinya untuk yang Q3
Sama yang Q1 juga dihitungnya ini terhitung. Tapi kalau misalkan dia totalnya itu ganjil, yang mediannya tidak perlu dihitung. Oke, masih ada yang bingung? Kalau tidak ada yang bingung, coba dicari rata-ratanya berapa. Ini. Dijumlah semua, kemudian dibagi 30. Pakai kalkulator aja boleh. Atau mau pakai Excel juga bisa ya. Kalau Excel tinggal di input semuanya, pakai average, itu juga sama saja. Nanti pada saat ujian, saya biasanya udah isi gitu. Jadi kalian sediakan kalkulator. Karena ini nggak di kampus, jadi kalian boleh pakai kalkulator apa saja asalkan tidak mencontek. Gitu. Dua 26,2 Bu. 26,2. Yang lainnya sama atau berbeda? Harusnya sama ya, karena itu datanya sama. Yang lainnya berapa hasilnya? 0 tambah 0 tambah 3 tambah 3. Sama, Bu. Sama, ya. Dibagi 30 ya. Itu hasilnya adalah 26,23. Nah, di sini karena data pengunjung suatu perpustakaan, perlu dibulatkan nggak? Karena dia data pengunjung. Pengunjung itu kan manusia ya, orang gitu kan. Nah, perlu dibulatkan atau tidak? Perlu, Bu. Perlu, Bu. Perlu, Bu. Ya, ini dibulatkannya sebenarnya pembulatan terserah ya, apakah mau pembulatan ke bawah, pembulatan ke atas, ataukah yang kalau misalkan dia komanya itu dikurang dari 5 itu ke bawah, kurang lebih dari 5 itu ke atas, itu sebenarnya tergantung dari bagaimana cara pembulatannya. Tinggal nanti errornya menyesuaikan gitu kan. Nah, kalau ini mungkin kalau misalkan kita data pengunjung, kita bisa membulatkannya ke bawah boleh, karena ini terlalu kecil 26,23, jadi kita bisa bulatkan jadi 26. Sehingga kita bisa interpretasikan di sini adalah rata-rata pengunjung perpustakaan selama 1 bulan adalah 26 orang. Seperti itu.
Jadi itu interpretasinya dari setelah kita menghitung mean, itu adalah rata-rata pengunjung perpustakaan selama 1 bulan adalah 26 orang. Kemudian frekuensi yang paling sering atau paling banyak pengunjung yang sering terjadi adalah sebanyak 20 orang. Itu kalau kita menggunakan modus. Jadi frekuensi yang sering muncul atau paling banyak atau paling sering pengunjung atau jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan selama 1 hari adalah 20 orang. Itu kita bisa interpretasikannya. Jadi selain kalian bisa menghitung mean, modus, dan median ya, jadi bisa mencari di mana modusnya, di mana mediannya, di mana meannya, itu juga bisa melakukan interpretasi dari data tersebut. Nah, kemudian nanti sebenarnya yang distribusi itu nanti akan saya jelaskan setelah UTS sih, tapi yang distribusi normal, tapi sebelum itu akan saya jelaskan dulu beberapa hal yang terkait dengan distribusi. Kalau misalkan distribusinya itu simetris, ya misalkan seperti ini ya. Jadi distribusi normal itu kurvanya itu begini, ya anggap saja ini lurus ya. Nah, kalau misalkan dia simetris itu dia ada di tengah-tengah, itu ada modus, median, sama minnya itu sama gitu. Kalau dia menceng ke kiri, ini, nah di sini nanti gambarnya seperti ini, menceng ke kiri, kalau menceng ke kanan gambarnya seperti ini. Kalau yang kalian sudah menggunakan visualisasi dengan menggunakan histogram, kalau kurva normalnya itu diklik nanti ya, pada saat ada di videonya, jadi nanti kalian bisa lihat apakah distribusinya itu normal, ataukah dia menceng ke kiri, ataukah dia menceng ke kanan. Kalau menceng ke kiri berarti min-nya itu kurang dari median, jadi X-bar-nya kurang dari median, kemudian biasanya mediannya kurang dari modusnya. Gitu. Kalau yang menceng ke kanan itu rata-ratanya lebih besar daripada mediannya, dan mediannya biasanya lebih besar daripada modusnya. Kalau simetris ketiga-tiganya itu sama, jadi mean itu sama dengan modus, sama dengan median. Makanya dia disebut sebagai ukuran sentral. Nah, di sini nih yang contohnya kalau yang simetris itu seperti ini, kalau distribusi normal. Kalau yang menceng itu seperti ini. Ini menceng ke kanan, ini ke kiri, ini menceng ke kanan. Kemudian ada yang disebut runcing. Kalau runcing itu berarti kalau misalkan dia distribusinya itu apakah datar ataukah dia merujuk ke sini gitu. Nah, kalau ini bisa terlihat kalau misalkan kalian membuat histogram atau diagram batangnya. Itu ada di videonya, nanti bisa dicoba sendiri dengan menggunakan SPSS. Itu nanti akan terlihat apakah dia rata gitu. Kalau datanya misalkan frekuensinya sama semua kan kayak yang ini, frekuensinya kan hampir sama ya. Ini kan frekuensinya kalau nggak 2, 1, atau yang paling tinggi kan yang 3. Nah itu dia nanti gambarnya akan berupa yang paling bawah seperti ini, yang ini gitu. Karena tidak ada yang terlalu tinggi. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk ukuran sentral dan ukuran posisi sebelum ke praktikum ya. Kadang rata-rata ada yang salah hitung ya, jadi jangan sampai karena itu cuma di jumlah kemudian dibagi, itu jangan sampai salah hitung. Dicek lagi penjumlahannya kemudian pembagiannya.
Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke praktikumnya. Nah, ini kalau praktikumnya nanti lebih gampang karena tinggal klik aja. Saya stop dulu share screen-nya. Saya ganti full screen. Nah, ini bagaimana kita nanti mencari yang ukuran posisi tadi, termasuk yang desil persentil yang tadi belum saya jelaskan secara manual ya, karena kita harus bagi dulu jadi 10 sama kita bagi jadi 100 untuk menentukan posisi ke-10 mana, posisi ke-20 yang mana. Gitu. Nah, yang pertama, ini datanya. Saya cari dulu. Ini data yang sama. Data yang sama yang kemarin yang saya tunjukkan ya, yang dari praktikum kedua itu. Kedua apa pertama? Pertamanya itu. Ini di sini karena kita nanti akan mencari median, modus, min, kuartil, desil, persentil. Nanti yang akan kita pakai kebanyakan data yang scale ya, yang angka-angka seperti ini. Ini yang akan kita gunakan. Walaupun sebenarnya kita mau mencari rata-rata tipe anggota itu bisa, karena kan kita sudah convert menjadi angka gitu kan. Tapi sebenarnya dia rata-ratanya kan tidak terlalu valid, karena dia sebenarnya bukan angka. Jadi yang akan kita gunakan hanya yang scale saja. Nah, di sini yang pertama itu kita bisa menggunakan analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian frekuensi. Di sini deskriptif. Ini bisa langsung dicoba ya kalau kalian di depan laptop, bisa dibuka aja SPSS-nya, kemudian langsung dicoba. Ini frekuensi. Di sini. Nah, ini bisa satu-satu seperti ini atau mau langsung seperti ini juga bisa. Di sini saya maunya satu-satu dulu. Jadi di sini saya hanya akan menunjukkan yang jumlah peminjaman. Nah, kemudian kita pilih statistik nanti di sini. Statistik. Nah, kita bisa mengecek kalau misalkan kita ingin tahu kuartilnya, kita centang aja kuartilnya. Kemudian kita mau tahu miannya, mediannya, modusnya juga kita centang. Kalau yang ini nanti saja karena kita belum belajar standar deviasi maupun varians maupun yang range. Kemudian untuk yang desil itu tidak ada langsung otomatis di sini, tapi kita gunakannya adalah persentil. Jadi kalau misalkan kita memakai persentilnya itu adalah kita cari persentil ke 10, nah itu ekuivalensinya desil berapa gitu. Atau misalkan kita cari desil 10 berarti kan dia 1/10. Nah 1/10 itu ekuivalensinya dengan persentil 10/100. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa cari di sini persentil ke misalkan 80, bisa kita tambahkan atau tadi 10 atau misalkan 15. Nah, ini terserah saja mau berapa saja. Itu bisa. Nanti akan muncul. Nah, ini kemudian langsung bisa kita continue, kemudian di OK. Nanti akan muncul di sini. Nah, ini meannya, jumlah peminjamannya itu adalah 2,24, mediannya ada di 2, modusnya adalah 1. Ini mungkin karena datanya tidak terlalu berbeda jauh ya, jadi frekuensinya tidak terlalu beda jauh, jadi dia modusnya ada di 1. Nah, persentil ke 10 itu adalah data 1, kemudian persentil 15 itu 1,
Kemudian persentil 50 itu 2. Nah, di sini bisa dilihat mana kuartil 1. Kuartil 1 adalah persentil 25. Persentil 50 itu adalah median. Itu. Kemudian persentil 75 itu adalah kuartil 3. Jadi di sini kita bisa tahu ya hasilnya itu Q1-nya itu adalah persentil 25 yaitu 1. Kemudian Q2-nya atau median itu adalah 2. Kemudian Q3-nya atau persentil 75 itu adalah 3,5. Seperti itu. Ada yang ditanyakan atau ada yang bingung sampai sini sebelum dengan cara yang lain? Saya masih bingung yang persentil, Bu. Bingungnya di mana? Yang datanya itu 10, 15. Tadi kan saya pakainya data ini ya. Data pinjaman kan? Nah, ini kalau saya urutkan, itu kan berarti nanti isinya, ini kan satunya berapa kali nih? Kita lihat aja di sini, frekuensi satunya ada 11. Berarti kan 1, 1, 1, sampai 11. Berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian 2-nya ada 4. 2. Kemudian 3-nya ada 4. Nah, ini distribusi frekuensinya ya, seperti yang pekan lalu sudah diberikan. Kemudian 4-nya itu ada 5. 4, 4, 4, 4, 4. Kemudian 5-nya ada 1. Nah, ini itu dia mencari posisi persentil ke 10-nya itu dari 1 sampai 5 ini itu dibagi 100. Ini kan datanya ada 25, berarti 25 dibagi 100 itu kan berarti berapa? 0,25 ya. Nah, 0,25 itu kan posisi ke 0,25 itu kan mendekati 1. Nah, berarti dia ada di sini. Makanya persentil ke 10-nya ada di sini. 15 juga sama kan karena persentil 15 kan 15 per 100. Nah, 15 per 100 itu berarti berapa? 0,15. Berarti sekitar antara di sini sama di sini. Berarti ada di sini. Oh, sorry, tadi yang persentil 10 itu kan 10 per 100, jadi posisi ke 1/10-nya, nah kita cari 1/10 dari 25, ini juga sama, kita cari posisi ke 0,15 dari 25-nya. Nah itu karena sama-sama di sini, jadi dia ada sama-sama sekitar sini kan, jadi dia sama-sama 1. Kalau yang posisi ke 80 berarti kan 80 per 100 dari 25. Nah, itu dia kalau kita bagi jadi 80%, misalkan ini 50%-nya ada di mana? Ada di sini ya. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13. Nih, di sekitar sini kan 50%-nya ya. Nah, berarti kalau 80%-nya ini kan sekitar 5%-nya kan di sini. Nah, berarti 80%-nya kan ada di sekitaran sini. Jadi ada di antara ini atau ini. Masih bingung? Jadi posisi 80% itu ada 80%-nya dari ini itu ada di mana? Kalau kita ngitung sendiri itu bisa sih, jadi kan kalian harus hitung 80% kali 25 itu kan. Nah, dia ada di mana? Nah, hasilnya. Nah, itu kalian cari posisi tersebut. Oh, ternyata dia adalah 4. Nah, misalkan ini 80% bagi 25 berapa? Kali 25 berapa? Bu.
12. 12 ke 20? 20, Bu. 20. Nah, kita cari posisi ke 20. Ini tadi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, di sini. Ini adalah posisi 20. Posisi ke 20 itu adalah persentil 80. Gitu. Kalau desil, jadi misalkan kita mau cari desil 10, berarti kan kita bagi 10 nih, 25-nya. Ini kan berarti 1/10 dikali 25. Gitu. Jadi berapa ini? 2,5 ya. Nah, 2,5 jadi kita cari posisi 2,5. 1, 2, ini kan berarti ada di sini. Nah, di sini adalah desil 10. Gitu. Masih ada yang bingung? Kalau bingung sebelah mana? Bu, Masih maaf. bingung. Yang bagian ekuivalen si presentil sama desil, Bu. Tadi kayak gimana maksudnya? Oh, bentar. Kalau yang persentil kan per 100. Iya. Kalau desil itu kan 1/10. Jadi desil 1/10 itu sama dengan persentil berapa jadinya? Harus dibagi dulu. Kalau ini kan dibagi 10. Berarti persentil 20 ya? Nah, saya agak lupa, saya harus ngitung itunya dulu soalnya. Kan kalau misalkan desil 50, oh sorry, ya. Kok desil 50 sih? Sorry, desilnya tuh kan sampai 10 aja, karena dia per 10. Jadi dia harusnya itu adalah desil 1 sampai desil 10. Persentil baru dari persentil 1 sampai persentil 100. Jadi ini seharusnya adalah desil 1, sorry. Ini desil 1. Nah, desil 1 itu dia 1/10, karena kan kita bagi 10. Kalau desil ke 10 itu berarti ada di ujung. Iya. Nah, kalau persentil 100 itu sama dengan persentil 100 itu sama dengan desil 10. Berarti kalau desil 1 itu sama dengan persentil ke 10, gini ya. Gini. Jadi persentil 10 ini itu sama dengan desil 1. Oh ya, Bu. Karena kalau desil itu kita bagi jadi 10, kalau kuartil kan kita bagi 4. Kuartil dibagi 4. Kalau desil dibagi 10, kalau persentil dibagi 100. Jadi kalau kita mau cari desil kedua, itu sama saja kita mencari persentil 20. 20, ya. Masih ada lagi yang bingung? Oh, saya masih bingung yang 80% dikali 15. Dikali 25. Ini kan datanya ada 25. Oh, itu 25 ya? Ya, karena datanya ada 25. Jadi ini dikalikan datanya. Kalau ini datanya 25, jadi kita kalikan 25. Gitu. Oke. Kalau misalkan yang tadi, yang mana, yang ini kan berarti 30 ya. Misalkan kita mau cari persentil 80, ini misalkan kita mau cari P80-nya, berarti kita cari 0,8 kali 30. Nah, posisinya di mana? Ini baru posisi ya, belum angkanya. Jadi kan 0,8 kali 30 itu posisinya ada di mana? Kita cari satu-satu setelah diurutkan posisi tersebut itu di mana. Misalkan di sini kita coba hitung 0,8 kali 30 itu kan posisi 24. Jadi ini kan posisi 24.
Jadi persentil 80-nya harus dihitung 24 itu ada di mana? Ini kan 30, 25 ya, berarti ada di sini. Jadi persentil 80-nya adalah 41. Seperti itu. Ibu, itu persentil 80 tuh dari datanya ya, Bu? Dari datanya. Oke. Jadi kalau yang 0,8 ini kan 80%. 0,8 itu berasal dari kita cari persentil berapanya. Itu kan 80% kan 0,8. Nah, kita kalikan dengan total datanya ada berapa untuk mencari posisinya. Jadi posisi persentil 80 itu ada di posisi mana? Ternyata ada di posisi ke-24. Kita cari satu-satu, posisi ke-24 itu ada di mana? Posisi 24 itu ada di 41. Ini benar nggak sih saya ngitungnya? Ya, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Jadi satu-satu aja gitu kan. Nanti kita hitung yang 24 itu ada di mana. Nah, itulah persentil ke-80. Gitu. Jadi Ibu persentilnya tuh bebas mau misalnya 50, ya kan Bu? Ya, terserah kalian mau carinya mau berapa. Misalkan saya ingin mencari persentil ke 95. Nah, itu berarti dia datanya yang mana persentil ke 95. Itu kan berarti kita bisa tahu apa namanya 95% datanya itu isi datanya itu sudah sampai di angka berapa kayak gitu. Ada lagi yang masih bingung? Kalau tidak ada, saya tunjukkan lagi untuk yang data lainnya ya, yang di sini. Ini bisa langsung 2 gini ya. Jadi misalkan langsung 2, ininya nggak saya ganti, jadi sama aja. Atau ini saya mau ganti yang satunya 95. Nah, ini akan muncul seperti ini hasilnya. Akan langsung ada 2, jumlah peminjaman dan jumlah keterlambatan. Jadi yang jumlah peminjaman itu rata-ratanya 2,24, yang jumlah keterlambatan itu rata-ratanya 9,6 dan seterusnya. Nah, kalau ada yang seperti ini, ada A-nya gini ya, itu berarti modusnya itu lebih dari 1. Itu. Nah, bisa dilihat di tabel frekuensinya di sini. Tabel frekuensinya bahwa yang frekuensinya paling tinggi itu kan 3 ya. Nah, di sini kan ada 5 yang frekuensinya 3, yaitu 1, 2, 3, sama 17, 18. Makanya dia modusnya lebih dari 1. Di sini. Tapi di sini dia hanya ditulis angka 1 yang pertama muncul. Gitu. Dan di sini bisa dilihat di jumlah keterlambatan bahwa persentil 95-nya adalah 23,6. Kemudian dia yang di posisi ke-50-nya atau kuartil kedua atau mediannya itu ada di 8. Dan seterusnya. Seperti itu. Nah, itu kemudian kita bisa lakukan interpretasi ya. Setelah kita bisa mendapatkan mean, median tadi. Nah, ini contohnya interpretasinya itu rata-rata lama waktu peminjaman
ini yang lama waktu peminjaman, di sini beda berarti. Untuk satu orang adalah 19,64 hari, atau kita bisa langsung buatkan aja 20 hari. Jadi rata-rata lama waktu peminjaman untuk satu orang adalah 20 hari. Kalau yang di sini berarti kita bisa tuliskan untuk interpretasinya. Apa kira-kira interpretasinya yang bisa kita tuliskan? Rata-rata. Misalkan rata-rata dokumen yang dipinjam adalah 2 buah. Karena di sini miannya kan 2,24. Apalagi yang bisa diinterpretasikan dari data ini? Rata-rata jumlah keterlambatan hari, Bu. Peminjaman. Nah, itu kan, nah ini harus dibaca kan, jumlah keterlambatan hari itu kan maksudnya adalah variabelnya. Nah, itu merujuk kepada apa, data apa? Berarti kan data lama banyaknya keterlambatan kan, dia telatnya udah berapa lama gitu kan? Iya. Kita bisa ganti kalimatnya supaya lebih enak dibaca atau supaya orang lain itu lebih paham maksudnya itu seperti apa. Misalkan rata-rata lama keterlambatan adalah keterlambatan peminjaman gitu ya. Peminjaman, iya. Dokumen di perpustakaan adalah berapa tuh? 9,6. Nah, itu bisa kita bulatkan jadi 10, atau mau dibulatkan jadi 9 juga bisa. Misalkan jadi 10 adalah 10 hari. Bisa seperti ini. Rata-rata lama keterlambatan peminjaman dokumen di perpustakaan adalah 10 hari misalkan. Nah. Nah, misalnya yang lain tadi kalau yang ini kira-kira apa? Interpretasi yang bisa didapatkan? Rata-rata lama peminjaman dokumen bisa. Rata-rata peminjaman dokumen di perpustakaan, atau kita bisa tulis juga sih rata-rata seseorang meminjam dokumen di perpustakaan adalah selama berapa, berarti 20 hari gitu. Walaupun kayaknya nggak boleh ya 20 hari ya. Iya. Lamaan. Nah, ini kayaknya dia telat nih 20 hari. Jadi kan kita bisa tahu tuh misalkan kok rata-ratanya tuh ternyata dalam 1 bulan itu sampai 20 hari, berarti berapa banyak orang nih yang telat untuk melakukan pengembalian buku misalkan. Jadi kita bisa tahu dari situ setelah kita mendapatkan rata-ratanya. Nah, ini kalau yang denda.
Nah, itu karena dalam ribu bisa dikalikan 1000, jadi 28,8 kita kalikan 1000, jadi 28.800. Itu boleh. Gimana? Berarti yang jumlah denda interpretasinya? Rata-rata dan denda keterlambatan yang dibayar bisa nggak Bu? Yang dibayarkan bisa rata-rata besaran denda yang dibayarkan dalam 1 bulan misal ya. Dalam 1 bulan adalah 28.800. Oh, yang lainnya ini mana tadi ya? Nah, ini atau kalau misalkan Mean, nah ini bisa kita lihat nih kalau yang dia lama peminjaman itu Mean median, Meannya kan 19,64 kan kita bisa bulatkan 20. Nah, berarti kan tidak terlalu berbeda jauh dengan mediannya. Nah, itu kita bisa tuliskan Mean dan median adalah sama atau hampir sama. Kita bisa tuliskan seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita bisa pakai cara yang lain itu dengan analyze, deskriptif, statistik, deskriptif. Kalau tadi pakai yang frekuensi, itu kita juga bisa pakai yang ini, yang deskriptif. Ini. Tuh. Nah, kita bisa pilih nanti di option di sini mana yang akan ditampilkan. Misalkan hanya mean, atau kalau ini bisa kita lihat nanti kemencengan sama keruncingannya. Yang tadi apakah dia runcing ke atas ataukah dia itu rata, itu juga kita bisa lihat. Kemudian kita bisa langsung seperti ini. Nah, ini meannya adalah 2,24, cuma yang persentil desilnya tidak bisa terlihat. Kalau misalkan mau pakai yang data lain ya, misalkan tadi ya yang bukan scale, bisa nggak sih kita cari gitu yang bukan scale? Artinya bisa karena di sini kita kan sudah rubah ya bentuknya ini jadi angka. Jadi sebenarnya kita masih bisa cari, tapi dia tidak terlalu representatif. Jadi ya hasilnya akan sama gitu, tidak terlalu representatif. Jadi misalkan ini rata-ratanya 2. Nah, 2 itu jenis anggota yang mana itu tidak terlalu representatif. Gitu. Walaupun kita bisa menghitungnya karena kita sudah convert menjadi angka, tapi dia tidak representatif menyatakan rata-ratanya itu apa. Kalau yang jenis anggota kita bisa bilang sih bahwa mungkin rata-rata anggota yang ada itu adalah 2 itu apa? 2 itu aktif kayaknya ya. Coba saya cek dulu. Nah, ya 2 itu di sini ya aktif. Nah, itu kita bisa tuliskan sih misalkan mau diinterpretasikan sebagai rata-rata jenis anggota yang ada di perpustakaan adalah anggota aktifnya, itu bisa kita seperti itu kan setelah kita convert seperti itu, convert menjadi angka. Tapi kalau yang median persentilnya itu tidak bisa kita tuliskan sebagai representatif yang dari data yang sebenarnya. Oke, ada yang ditanyakan untuk ini?
Sebenarnya seharusnya ada perhitungan untuk menghitung rata-rata dari tabel distribusi frekuensi sih, cuma kayaknya saya kelupaan nggak taruh di materinya ya. Nanti berarti saya taruh aja di pekan depan untuk distribusi frekuensi. Jadi kalau kita menghitung rata-rata itu kita bisa menghitung rata-ratanya dari distribusi frekuensi. Hasilnya sama dengan kita menghitung satu-satu, kita jumlahkan semua dibagi 30 itu bisa, misalkan yang data 30 tadi. Tapi kan banyak ya, kalau misalkan kita buat sebagai distribusi frekuensi berkelompok, kemudian kita hitung rata-ratanya itu juga bisa. Oke, ada yang ditanyakan? Nanti tugasnya sudah ada sih yang praktikum 5. Menggunakan data yang kuesioner. Jadi data kalian kuesionernya nanti di-upload, di-load di SPSS masing-masing. Kemudian dipilih data yang scale, kemudian cari secara manual, median, modus. Nah ini desilnya seharusnya desil 1. Ini saya edit dulu. Desil 1. Nah kemudian nanti dibuat di SPSS-nya. Kemudian dibandingkan hasilnya. Salah satu aja dari variabel scale yang ada di hasil kuesioner. Contohnya, nah nanti untuk yang hasil kuesionernya, ini kan saya udah download ya beberapa. Itu misalkan yang ini. Oh ini udah dalam bentuk SPV, nggak usah, berarti udah bisa. Kalau yang masih Excel, nah ini Excel, itu dibuka dulu ya kalau di Windows, atau kalau yang pakai Excel biasanya kadang kalau tidak dibuka dulu dia tidak mau. Jadi setelah dibuka baru di load aja. Di sini bisa di open, dicari tempatnya ada di mana. Ini tadi ada di download, kemudian file. Nah ini file hasil kuesioner. Kemudian ini tadi siapa? Alfifa. Kita cari Alifah ya. Oh enggak, Alfifa ini. Oh ini kita ganti Excel. Nanti akan muncul. Nah ini bisa di open. Kalau muncul seperti ini berarti bisa di load ya. Kalau tidak muncul seperti ini berarti ada yang error atau harus dirubah dulu di Excel-nya supaya dia bisa di-load. Nah, nanti akan muncul begini. Nanti bisa dihapus saja kalau yang tidak perlu. Akan di-clear aja. Nah, yang dipakai aja yang mana. Nah, kemudian di sini disesuaikan. Nah, misalkan apakah ini apa ya? Nah ini ya tidak, itu kan sebenarnya nanti mau kita pakai nominal. Nah ini mau diganti numerik seperti ini. Nah ini boleh. Nah berarti nanti di sini value-nya kita tambahkan hianya misalkan 1 ya. Kemudian nolnya itu tidak. Misalkan seperti ini. Jadi kita harus edit lagi sendiri masing-masing. Kemudian kita tentukan misalkan yang ini scale-nya, oh ini akan 2 buku. Nah bukunya ini harus diedit nih supaya kita bisa dapat angkanya doang. Ini harus diedit nih 2, 3 supaya nanti dia jadi numerik gitu. Ini variabel keberapa? Kelima. Variabel kelima. Nah ini harusnya dia kan numerik ya. Numerik. Nah ini di sini nanti, nah karena ini kalau langsung diganti numerik dia langsung hilang. Jadi kalian harus ngetik lagi kalau mau ya yang tadi, yang bukunya tadi dihapus dulu. Ini kayak ini yang hari ini dihapus dulu harinya. Kemudian nanti dia sisanya adalah 7, 5, 3, baru di sininya diganti dengan numerik kayak gitu. Nah di sininya berarti disesuaikan nanti kalau ini adalah numerik berarti ini diganti dengan scale.
Nah, ini. Kalau misalkan yang ini yang mana ordinalnya ya? Ordinalnya ada di mana? Oh ini ya, ordinalnya ada yang ini kan yang 4. Nah, berarti oh ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, yang ini yang 8 berarti di sini nanti diganti di value-nya 4 itu apa, 1 itu apa, 2 itu apa, bisa diedit masing-masing. Nah, di sininya nanti diganti ordinal. Oke, ada yang ditanyakan atau bingung? Untuk loading ya? Bu, saya mau nanya kalau misalnya dari Excel ke aplikasi ini nggak bisa dipindahin gimana, Bu? Pindahin manual. Ambil aja misalkan 15 data gitu kan, kamu ketik manual. Kalau emang nggak bisa di load ya, tapi biasanya sih seringnya bisa. Kalau misalkan dia nggak bisa itu kadang kalau ada data yang kosong, nah itu nanti kalau ada data yang kosong coba diisi apa sesuatu gitu supaya dia bisa di load gitu. Gitu ya, Bu. Atau kalau memang terpaksa sekali ya nggak bisa di load gitu kan, berarti kalian harus ketik sendiri gitu. Maksudnya kayak bikin data baru. Iya, Bu. Baik. Cuma ya kalau kayak gitu, kalau ini kan kita sudah ada datanya, tinggal diedit aja lagi. Cuma tadi harus hati-hati, berarti kalau mau ngedit, berarti di sininya harus dipastikan dulu, oh ini itu scale harusnya, oh ini itu harusnya tadi adalah nominal. Berarti ini saya sesuaikan, kemudian di sini saya ganti value-nya apa. Kemudian nanti di sini di type-nya itu kalau diganti dengan numerik. Jangan diganti dengan numerik dulu kalau di sini masih berupa huruf, nanti dia jadinya apa namanya hilang kayak gitu. Ini misalkan tadi yang saya ganti jadi ini saya balikin, ini jadinya kan nggak muncul lagi, hilang. Jadi kalian harus ngetik ulang nanti kayak gitu. Oke, ada lagi yang masih bingung? Bu, saya mau nanya. Iya. Misalkan datanya terlalu banyak nih, Bu. Misalkan di Excel-nya 100. Bisa dikurangin nggak, Bu, untuk menyesuaikan pengeditan tadi? Boleh? Boleh, kalian kurangin. Misalkan untuk ngitung yang kan harus ngitung itu ya, modus, median itu kan. Mau iya, Bu. Jadi 15 atau 20 atau 30 terserah. Tapi nanti bikin 2 aja. Jadi yang satu memang yang 100, yang satu yang sudah hasil potongan kayak gitu. Jadi nanti kamu bisa tahu nih, kalau dari SPSS kan tinggal diklik-klik ya, jadi nggak masalah. Bisa tahu, oh ternyata yang dari data 100 itu rata-ratanya tuh sekian, tapi kalau waktu saya ambil 15, nanti ngambilnya acak ya. Jadi biar nggak itu, biar bervariasi gitu. Tapi kalau ngeditnya dari Excel-nya gimana, Bu? Jadi dari Excel boleh. Boleh aja dari Excel-nya, nanti tinggal di-upload aja di-load aja di SPSS-nya masing-masing gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Ya, masih Ibu ya kayaknya hasilnya, kuesionernya. Ibu untuk tugasnya sampai hari apa, Bu? Kalian mau sampai hari apa? Kalau di sini sih saya masih tulisnya 1 minggu sih. 1 minggu aja deh, Bu. Kelamaan bukan 1 minggu. 1 minggu cukup, Bu. 6 hari aja ya, sampai hari Senin depan. Nggak bisa diklik. Sampai hari Senin depan, jadi hari Senin depan kan tanggal 8 tuh. Jadi sampai tanggal 8 gitu maksudnya. Jadi bisa tanggal 9-nya bisa saya cek. Ya. Nanti jangan lupa isi absennya ya, sudah bisa diisi. Nanti tanggal 6 sama tanggal 7 mengerjakan kuis. Terserah mau kapannya, tapi nanti 1 kali percobaan untuk kuisnya. Silakan nanti ditonton dulu untuk videonya ini, sama ada 1 lagi video yang akan saya bagikan. Oke, masih ada lagi yang akan ditanyakan? Nah, tadi nggak saya record ya, aduh saya lupa lagi. Ya.
Ibu, Iya. saya Oh, mau ada dong. nanya. Iya, ya. Kan kuesioner saya ada esainya, itu gimana ya, Bu? Oh, yang esainya nggak usah dimasukkan ke SPSS, nggak apa-apa. Oh, iya, Bu. Makasih. Iya, sama-sama. Itu kan kalau yang esai itu harus kalian analisis manual ya, karena kan dia kalimat gitu kan. Nah, itu bisa sih nanti kalau misalkan kalian waktu skripsi gitu ya, atau misalkan di PKM pakai uji statistik gitu, kalau kuesionernya memang ada yang esai, berarti harus dibaca satu-satu, kemudian disimpulkan dari hasil respondennya itu seperti apa. Masih ada? Bu, untuk nama lengkap di kuesioner itu dimasukkan nggak Bu di SPSS? Enggak, nama nggak perlu dimasukkan, nggak masalah sih. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, karena nanti kan tetap aja itu responden 1, 2, 3 gitu. Oke, kalau sudah tidak ada, saya akhiri. Jangan lupa nanti diisi absennya supaya bisa terhitung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Bu. Iya.